Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai belajar, ketua kelas dipersiapkan kelasnya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar pada ini kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Doa selesai. Siap, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 November 2022. Pelajaran kita hari ini adalah teknik pengolahan audio dan video. Nah, sebelum mulai belajar, Bapak ingin absensi kelasnya dulu. Sekretaris? Siapa yang nggak masuk sakit? Keterangannya apa? Sakit, Pak. Sakit, ada suratnya? Ada. Sini, Pak. Baca dulu. Dari dokter. Yang lainnya masuk semua? Oke. Ya, Hera ini sedang sakit. Semoga lekas sembuh ya. Kita doakan. Nah, sebelum mulai belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bapak mau cek kelengkapan belajar hari ini. Di bawah semua bukunya? Buku tulis? Buku pelajaran? Pena? Kemudian laptopnya ada semua? Bagus, sudah siap belajar. Kebersihannya gimana? Coba cek di lacinya masing-masing, ada sampah nggak? Ada. Sudah dibersihkan semua? Bagus. Ya, berarti kalau sudah bersih kita nyaman untuk belajar. Nah, sebelumnya Bapak akan memutarkan video motivasi pembelajaran kita hari ini. Kalian simak ya. Nah, video ini tentang tips melakukan editing, karena pelajaran kita hari ini materinya tentang penyuntingan video. Penyuntingan itu bahasa Indonesia, atau dengan kata lain mengedit. Nah, silakan disimak. Banyak banget ataupun sekolah-sekolah. Ya, kita ulang dari awal. Hello netizen, berjumpa lagi dengan gue Anjas Maradita di Daunet. Bedanya episode kali ini sama episode sebelumnya adalah gue kali ini akan sedikit sharing, bukan ngajarin tapi sharing, oke? Yang basically ini dari pengalaman gue sendiri sebagai videographer. Sebelum gue jadi tutor, gue itu terlibat banyak di bidang-bidang lain, seperti visual effect designer, videographer, atau pembuat video profil dari banyak banget institusi ataupun sekolah-sekolah. Hidup gue nggak jauh-jauh dari aplikasi editing video dan alat-alat yang mendukungnya. Di episode kali ini, gue akan ngasih tahu kalian tips supaya kalian cepat jago editing. Yang pertama, Jangan lupa ditulis ya. aplikasi yang Poin banyak pentingnya digunakan ditulis. orang.
Karena dengan begitu, kalian punya cukup banyak teman senasib yang juga lagi belajar. At least kalian bisa belajar dari channel yang sama atau tutor yang sama di negara kalian berada. Khususnya kali ini di Indonesia ya. Kalau gue sendiri rekomendasiin beberapa aplikasi ini. Yang pertama Adobe Family, yang kedua Vegas, yang ketiga Cyberlink. Sisanya kalian bisa pilih sendiri karena sebenarnya apapun aplikasinya itu sama aja. Yang kedua, pelajari istilah-istilah dalam dunia editing seperti sequence, layer, timeline, preset, different, transition, title, relate, multiply, export, dan render. Nah, istilah-istilah ini juga berlaku buat aplikasi lain selain Adobe Premiere Pro. Jadi aplikasi lain juga sama aja istilahnya kayak gini. Kalian harus tahu istilah-istilah itu supaya kalau kalian dengerin tutor atau kalian ngobrol sama video-video lain, kalian tuh nyambung. Yang ketiga, sempatkan waktu untuk mengisi apa yang ada di atas leher. Jadi maksud gue gini, kalau di bawah leher kan baju, celana, ya kan, kayak apa, sepatu gitu. Tapi yang di atas leher apa? Caranya adalah nonton tutorial sebanyak-banyaknya. Di Indonesia itu banyak banget channel yang akan mengedukasi kalian supaya kalian cepat bisa editing video. Ada semacam ya asumsi lah perbandingan yang gue cetuskan. Yang pertama adalah 10 menit nonton tutorial setiap minggu, 1 jam mempraktekkan tutorial setiap minggu, 1 hari publikasi. Lama amat ya publikasi. Ya wajar, mungkin internet kalian lemot atau ya semacam itulah masalahnya. Kalau kalian memenuhi 3 hal di atas itu, maka biarlah 1 tahun orang-orang mengapresiasi karya kalian. Asik. Yang keempat, ini yang paling penting, gunakanlah laptop yang mendukung aplikasi editing video. Nah, yang keempat ini maksud gue adalah kalau kalian pengen cepat editing video, gunakanlah laptop yang sesuai. Jadi maksudnya sesuai gimana? Gue akan jelasin sesuai itu maksudnya apa di video minggu depan, yaitu judulnya laptop apa sih yang sesuai untuk editing video. Nah, itu akan gue bahas secara detail dan kalian nanti bisa simak di situ. Butuh duit? Yes, of course. Nah, jadi tunggu aja, gue akan kasih tahu nanti kapan-kapan drama gue. Di situ ada gimana gue pertama kali dapetin laptop untuk diri gue sendiri. That's so much effort and pray. Ya, of course, semuanya itu butuh modal. Tapi kalau kalian niatin dan tekunin, itu akan balik lagi ke kalian. Bahkan laptop aja bisa kalian dapat gratis gitu loh. Nah, jadi menurut gua laptop itu nggak cuma speknya doang, tapi sekarang juga efisiensinya itu gua butuhkan. Jadi dulu emang gua ngeditnya bisa di PC, tapi semenjak banyak banget kegiatan, gua mau nggak mau kadang harus ngedit di luar. Dan permasalahannya adalah baterai lagi dan baterai lagi dan baterai lagi. Nah, tapi masalah-masalah itu sekarang udah ditutup sama Asus. Karena gini, jadi nih gua mau kenalin satu laptop. Ya, ini adalah laptop. Wow, oh my god. Ya, kalian bisa lihat. Ini laptop tipis banget. Nah, ini adalah Asus ZBook 3. Nah, gue sendiri pakai ini untuk kegiatan di luar. Contohnya, gue itu ngedit. Kalau lagi di luar, lagi di jalan, contohnya di Jakarta ini macet ya. Gue mau harus 3 jam di dalam mobil. Ya ngapain lagi? Gue pakai laptop ini untuk ngedit. Kuat nggak? Kuat. Ya, kalian pikir aja ini udah pakai Intel Core i7 generasi ke-7. Nah, kalau logonya itu nongol bunyinya kayak gini. Nah, selain itu, walaupun dia udah pakai Intel Core i7 generasi ke-7, tapi baterainya ini loh, kuatnya bukan main. Itu sampai berjam-jam. Nah, kalau buat ngedit ini oke banget. Bahkan gue pernah masukin footage 4K dan serius ini di sini bisa diedit. Nah, untuk keperluan visual efeknya, gue nanti sampai rumah atau sampai tempat yang cocok yang ada listrik, baru gue edit pakai ROG gue. Jadi ya ini sangat membantu sekali kalau gue lagi di jalan ya mau nggak mau harus pakai laptop yang segini dan baterainya kuat banget gitu. Ya ini tipis banget, serius. Ini kalau tahu emak gue di rumah ini kayak buat sini bawah masih. Nah, itulah guys, 4 aspek yang akan bikin kalian jago editing video. Tapi kalau semuanya itu nggak dipraktekin, itu sama aja, nggak ada hasil. Jadi kalau udah kalian belajar, kalian juga harus praktis, gitu ya. Siap?
Siap? Siap dong. Oke, itu aja tips dari gue Anjas Maradita. Semoga kalian menjadi editor atau videografer yang jago. Kalian kalau udah jago, jangan mudah puas. Terus pelajari, terus gali, dan terus kembangkan. Oke, thank you for watching. And always out of the box. Oke, selesai. Close dulu. Tadi barusan adalah video tentang tips menjadi editor. Ada berapa tips tadi? Ada yang ingat? Yang pertama, pelajari software editing. Karena beberapa software editing yang biasa digunakan orang tentu berbeda dengan orang lain. Nah, makanya kalian harus cari teman yang menggunakan software editing yang sama, jadi biar gampang sharing. Coba, ada yang menanggapi video tadi? Katakan. Tanggapannya, Ruli? Tanggapan tentang video tadi? Silakan. Bentar ya. Video Coba sampaikan pendapatmu. dari video motivasi tadi, tanggapan saya adalah video tersebut menarik dan memberikan motivasi di mana dapat memberikan semangat bagi kami sesuai bidang keahlian kami Sebagai sebagai bidang jurusan multimedia. sebagai video editor. Oke, terima kasih. Pas dulu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi video editor, tadi sesuai dengan tips, banyak-banyak berlatih. Untuk berlatih bisa menonton tutorial di YouTube. Banyak itu. Tinggal kalian cari apa yang pengen dipelajari, nanti tinggal diikuti. Nah, video motivasi tentang editor ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang penyuntingan video. Oke, selanjutnya, sebelum masuk ke materi ini, coba kita refleksi dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Silakan yang ingin menyampaikan. Evita? Sampaikan pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Tentang apa? Tentang teknik kamera. Teknik kamera. Apa saja tadi kamera itu? Ada teknik pengambilan gambar, movement, sama Satu lagi? Sudut angle. pengambilan gambar atau angle. Ya, terus dulu, betul. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari teknik-teknik kamera. Teknik kamera itu digunakan untuk melakukan perekaman video. Nah, kemarin sudah melakukan perekaman video, nah sekaranglah saatnya kita melakukan editing terhadap video-video yang sudah diambil tadi. Nah, kaitannya apa tentang editing video ini atau penyuntingan video dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, di sini masih Bapak analogikan. Jika kalian sebagai seorang penjual makanan, dan makanan itu ingin kalian buatkan videonya, nanti ketika di-share ke media sosial, bisa menarik minat orang untuk membeli. Ya kan? Pernah nonton makanan di TV, di iklan? Contohnya apa? Contoh makanan yang kalian lihat. Apa, Fenar? Itu sosis sonai, Pak. Contohnya makanan sosis. Ya, Kamu ketika lihat iklan itu gimana perasaanmu? tergiur, Tergiur pengen beli. nyoba, pengen beli, pengen makan, ya kan? Ya. Nah, itulah hubungannya dengan materi kita hari ini. Untuk menjadikan video itu siap ditonton, maka harus ada proses editing untuk mempercantik tampilan videonya.
Nah, kalau kalian bisa mengambil video, bisa mengedit, bisa menghasilkan video yang menarik, nah, Bapak yakin video kalian itu bakal menarik minat orang yang menonton. Nah, ketika akan melakukan editing, pasti kalian akan bingung milih software mana yang akan digunakan atau perangkat lunak mana yang akan digunakan. Nah, di sini akan kita bahas software yang akan digunakan untuk editing. Nah, untuk menyampaikan pembelajaran hari ini, sebelumnya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan dengan menggunakan model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyeknya apa nanti? Itu tadi menghasilkan video dengan melakukan editing. Jadi hasil produknya adalah sebuah video yang akan kita buat nanti. Nah, metodenya gimana? Ini Bapak sampaikan materi pengantar menggunakan ceramah. Bapak bercerita atau menjelaskan ke kalian. Kemudian kita akan berdiskusi secara kelompok dan mempraktikkan proyeknya. Kemudian hasil dari diskusi dan praktik nanti akan kalian presentasikan per kelompok di depan kelas. Nah, ini yang harus kalian ketahui tentang kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensinya, atau disingkat dengan KD dan IPK. Nah, KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.5 tentang menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Ini untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya yang harus dipraktekkan yaitu menggabungkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak. Karena ketika editing banyak proses yang dilakukan editingnya itu. Nah, nanti akan digabungkan menjadi satu. Nah, IPK-nya apa? Indikator kalian bisa memahami atau bisa mencapai KD ini ada dua. Yang pertama, menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Kemudian kita akan menganalisis dengan cara nanti disampaikan di depan kelas, dipresentasikan proses penyuntingannya itu. Nah, untuk yang keterampilannya, pertama kalian bisa menggabungkan proses penyuntingan video tersebut dengan menggunakan perangkat lunak. Kemudian selanjutnya kalian melakukan penyuntingan itu dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nah, tujuannya apa? Belajar materi penyuntingan video ini. Nah, di sini dijelaskan ada 4 poin. Dengan yang pertama, melalui ceramah, peserta didik mampu menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video dengan sikap tertib dan penuh semangat. Jadi ketika nanti melakukan pembelajaran harus tertib dan juga semangat. Jangan malas atau jangan lesu. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nanti juga akan dianalisis bagaimana prosesnya, tahap-tahapannya, langkah demi langkah. Lalu yang ketiga, melalui praktikum, kalian akan praktikum per kelompok, peserta didik mampu menggabungkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Dan yang terakhir, melalui praktik dilanjutkan presentasi, peserta didik mampu melakukan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak video, pengolah video dengan sikap gotong royong dan saling kerjasama. Jadi dalam bekerja kelompok harus bekerja sama. Jangan ada yang tidak mau kerja. Selanjutnya, apa yang akan dapat nilai pada pembelajaran ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Di situ ada pretest dan juga post-test. Nah, pretest ini akan Bapak sampaikan soal di awal pembelajaran nanti untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui materi ini. Dan juga post-test untuk menilai hasil dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Jadi dari hasil praktik nanti akan Bapak nilai berdasarkan poin-poin yang tercantum dalam penilaian keterampilan. Nanti juga akan diberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk bahan praktik diskusi nanti. Dan yang terakhir, penilaian sikap. Jadi sikap kalian dari awal pembelajaran sampai nanti selesai akan Bapak nilai juga. Nah, tadi ada salah satu poinnya dengan sikap jujur, tertib,
gotong royong, nah, kerjasama. Nah, itu salah satu aspek penilaian untuk sikapnya. Nah, sumber belajar. Sumber belajar ini yang akan kita gunakan untuk belajar materi ini. Yang pertama pasti buku pelajaran kan, tadi sudah kalian bawa. Kemudian media ajar. Nah, untuk menyampaikan materi ajar ini sudah Bapak berikan aplikasi Android, sudah kalian install, sudah ada kan? Nah, nah, kemudian juga akan Bapak tampilkan video pembelajaran mengenai materi ini. Bisa ditonton di YouTube dengan link tersebut. Dan juga sumber belajarnya bisa kalian gunakan nanti ketika mencari jawaban atau dari masalah-masalah yang ada bisa menggunakan internet. Nah, ini yang pertama. Ini disebut dengan pretest atau tes awal. Ada 3 soal. Ada yang berminat membacanya? Silakan. Oke, Ridwan, silakan. Irwan. Dibaca yang kuat. Ya, berdiri, silakan. Nomor 1. Sebutkan format ekstensi video yang kamu ketahui. Lagi. 1. Sebutkan format ekstensi video yang kamu ketahui. Ada yang tahu ekstensi file video? Ruli tahu? Coba silakan. Format ekstensi video yang saya ketahui contohnya MP4, Pak. MP4. Ya, betul. Ada lagi? Itu saja, Pak. Kemarin sebelumnya pernah belum belajar mengenai format-format audio atau video? Pernah, Pak, cuma lupa. Nah, nanti kita juga harus paham ketika kita melakukan export video, selesai editing harus tahu format apa yang akan kita gunakan. Siapa? Oke, plus dulu untuk Ruli. Kemudian soal nomor 2. Ricardo. Dua, untuk melakukan proses editing video, perangkat lunak editing video apa saja yang kamu ketahui? Kamu tahu nggak? Nggak. Ada yang bisa menjawab? Aulia bisa menjawab? Coba berdiri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jawabannya Adobe Premiere, Adobe Firmola, dan Vergas. Vegas. Nanti kira-kira selain itu 3 itu ada lagi nggak? Yang pernah kamu pakai? Ada Apa? Filmora. Filmora. Itu aplikasi atau software di komputer ya. Kalau untuk di HP pernah nggak? Enggak. Belum pernah. Di HP ngedit video. Oke. Oke, plus dulu untuk Aulia. Satu lagi. Ada yang mau membaca sekalian jawab? Apa saja efek editing video yang kamu ketahui? Siapa lagi? Ruli tadi sudah. Yang lain, Evita? Silakan. Jawab dulu, Bas. Silakan dibaca soalnya sekalian dijawab. Nomor 3, apa saja efek editing video yang kamu ketahui? Nah, ini kan kamu pernah nggak ngedit video di HP? Pernah. Apa efek yang pernah kamu pakai di HP itu? Efek efek transisi. Transisi, terus apa lagi? Misalnya kamu ngerubah-rubah warnanya atau yang ngerubah suara, pernah nggak? Pernah, Pak. Contohnya apa di HP itu yang kamu lakukan? Di HP. Ya, editing di HP, ngerubah warna dari video segala macam. Mengubah suara. Mengubah suara jadi apa? Dari yang pertama dari besar ke kecil, terus dari kecil ke besar. Kalau di komputer pernah nggak? Editing di komputer pernah? Pernah. Apa contohnya? Efek-efek yang dipakai?
efek transisi sama audio tuh. Selain transisi, ada lagi? Audio. Audio. Oke, terima kasih. Tos dulu. Ini siapa ini? Sini. Apa mereka? Terus. Oke, tadi kalian sudah bisa semua menjawab soal pretest. Nah, ini pengetahuan awal ketika ingin melakukan editing video. Jadi harus tahu ekstensi format video, kemudian perangkat lunak apa saja yang bisa digunakan untuk pengolahan video, dan juga efek-efek apa saja yang bisa ditambahkan ketika mengedit video. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, langkah pertama adalah ini. Ada sebuah pertanyaan mendasar. Dalam menerapkan editing video, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana tahapan dalam editing tersebut? Ada yang tahu? Nah, nanti akan kita bahas pada pembelajaran ini. Nah, ini akan Bapak putarkan video tentang materi yang akan kita pelajari. Kalian simak. Silakan dicatat jika ada yang penting atau ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 12 multimedia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan tentang proses post production atau proses pasca produksi. Anak-anak, apakah masih ingat materi sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang proses produksi, di mana kalian melakukan produksi terhadap film yang telah proses sebelumnya. Nah, setelah kalian selesai produksi suatu film, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan editing. Ini dilakukan pada proses pasca produksi. Proses pasca produksi ini adalah tahap akhir sebelum video kalian tersebut disajikan atau didistribusikan. Nah, berkenaan dengan proses pasca produksi ini, kita lakukan adalah mengedit video-video yang telah kalian ambil. Nah, untuk melakukan editing video tersebut, ini berkaitan dengan software video editing. Salah satunya yaitu seperti ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro, atau juga yang biasa kita gunakan adalah Wondershare Filmora. Pada proses editing ini ada beberapa tahapan juga yang akan kita lakukan. Pada proses editing ini ada beberapa tahapan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah editing offline. Editing offline ini kita lakukan setelah proses syuting selesai. Footage atau gambar-gambar rekaman yang telah kita rekam, kita akan sortir. Jadi kita review satu persatu adegan yang telah kita bikin. Nah, ini namanya disebut proses screening. Ya, jadi ketika kita melakukan proses screening, kita akan lihat apakah seluruh adegan yang dibikin tadi sudah benar atau belum urutannya. Editing offline ini bisa juga disebut sebagai editing kasar. Karena dengan kita membuka file tadi, bisa kita ketahui apakah gambar atau rekaman tadi ada yang perlu kita ganti atau akan kita tambahkan supaya untuk melengkapi seluruh skrip atau naskah yang telah dibikin sebelumnya. Proses editing yang kedua adalah editing online. Pada tahapan ini, sang editor akan melakukan review terhadap
video-video atau rekaman yang telah diambil pada proses syuting. Sang editor kemudian melihat satu persatu shot ataupun cut tersebut dengan cermat dan teliti, kemudian menyambungkan sekitar video itu membentuk satu alur pada film yang akan dibikin. Selain itu juga pada editing tahap ini, sang editor juga melakukan sedikit editing, yaitu seperti memberi transisi ataupun lakukan atau pemotongan pada adegan yang kurang sesuai, sehingga didapatkan footage yang bagus, yang baik, dan siap untuk dilakukan editing selanjutnya. Tahap yang ketiga pada proses editing yaitu melakukan mixing dan mastering. Mixing di sini adalah melaraskan antara file audio dan video yang telah dibuat. Seperti kita menambahkan audio berupa subtitle, musik, ataupun lagu. Seperti contohnya, misalnya pada adegan sinetron, jika seorang pemain itu marah, maka diberikan sound effect atau background yang menegangkan, agar ketika si pemain ini marah, penonton juga bisa merasakan amarah yang diperlihatkan. Selain itu juga kita juga bisa menambahkan narasi dengan video yang telah dibuat sebelumnya. Setelah melakukan proses mixing, proses selanjutnya adalah melakukan review. Pada review ini kita lakukan sendiri untuk melihat apakah proses antara pemerasan audio dan video sudah seperti yang diharapkan. Jika hasilnya sudah didapatkan dengan baik, proses selanjutnya yaitu melakukan mastering. Kemudian pada video tersebut yang sudah ditambahkan audio akan dilakukan proses rendering. Proses rendering ini untuk menggabungkan seluruh elemen-elemen multimedia yang kita gunakan dalam proses editing. Nah, pada proses mastering ini, file audio yang telah selesai diekspor akan disimpan dalam bentuk misalnya CD ataupun DVD. Untuk proses pembangunan kita ini, di sini kita akan menggunakan software editing video yang bernama Wondershare Filmora. Software ini merupakan software yang cukup ringan sehingga bisa kita gunakan untuk laptop yang bersifat sedang ataupun rendah. Karena jika kita tidak mendukung aplikasi atau software yang akan digunakan, akan bisa berakibat hang pada laptop tersebut karena tidak kuat. Pada Wondershare Filmora ini kita bisa menambahkan berbagai macam hal. Yang pertama yaitu kita bisa membuat transisi, kita bisa membuat video effect atau memberikan efek pada video kita, kemudian membuat opacity, selanjutnya kita bisa menambahkan teks. Nah, pada pengolahan atau editing video hal tersebut memang sangat kita butuhkan. Oke, maka dari itu masyarakat paling cepat install software editing Wondershare Filmora supaya kita bisa melakukan tahap proses pasca produksi yaitu editing video. Oke, baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang bisa Pak sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, dan jangan lupa walaupun kita di masa pandemi tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Pak Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah selesai disaksikan tentang video ajar materi penyuntingan atau pengolahan video. Tadi sekilas sudah Pak jelaskan di situ apa yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan nggak?
Paham dari materi yang dijelaskan di video? Oke, kalau paham, akan kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mendesain proyek yang akan kita kerjakan. Sebelum masuk ke situ, ada yang ingin ditanyakan? Penasaran dengan proyek akan kita kerjakan? Ada? Mana suaranya? Apa? Aplikasi yang akan kita gunakan nanti, kemarin sudah Bapak cek laptop kalian, lebih cocok kita akan menggunakan aplikasi Filmora sesuai dengan spesifikasi laptop kalian. Ini persiapan membentuk kelompok diskusi. Kalian jumlahnya kan sekitar ada 15 orang. Berarti akan kita bentuk kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Nanti akan dibentuk kelompok itu menjadi 3 ya, 3 kelompok. Nah, silakan. Akan Bapak bagikan kelompoknya. Kelompok 1, Ruli, Oki, Tenar, Irwan, Fajar, sama Ricardo. Silakan bentuk kelompok. Didekatkan mejanya. Kemudian kelompok 2, Nesa, Mega, Resti, Lili, sama Irwan. Kelompok 3, Evita, Rani, Indah, Napilah, Nanda, dan Aulia. Silakan digabungkan mejanya. Ini Evita. Evita keluar, mejanya dirapin. Ya lewat sini, lewat sini. Kursinya dikeluarin. Silakan bentuk kelompok sesuai yang Bapak sebutkan tadi. Sudah dibentuk kelompoknya masing-masing? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Coba agak digeser tempatnya. Ini geser ke situ, coba geser. Nah, ini geser. Coba Nesa keluar dulu, mundur. Ini gabung. Nih, dirapati ke sini mejanya Irwan. Nah, sini, sini. Nesa sini. Ini Evita ngapa laptop di sini? Tarik. Geser. Letaknya di situ. Letaknya di meja. Sini Rani. Ambil kabelnya. Masuk situ, masuk situ. Masuk. Angkat. Nah. Turun, taruh bawah. Kabel. Nah, colokin. Nih.
Wajar. Coba lagi. Oke, sudah duduk kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya akan Bapak bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, Bapak beri waktu untuk membaca LKPD-nya 2 menit ya. Silakan dibaca, dipahami. Nanti jika ada yang belum paham, silakan ditanya. Tegap. Iwan, kursimu ngapa pakai itu? Ganti kursinya. Kalian juga bisa baca materi ini di aplikasi Android. Silakan dibuka di HP itu ada. Bapak rasa cukup waktunya membaca tadi? Silakan. Jika ada yang masih belum dipahami dari LKPD ini, ditanyakan. Pasti? Ada yang tanyakan? Kelompok Evita, ada yang tanyakan? Bagaimana cara menambahkan transisi, Pak? Transisi apa? Video atau audio? Transisi musik sama transisi pada setiap perpindahan video. Nah, nanti kan di bagian praktik ini kalian diminta untuk melakukan editing dengan menambahkan transisi. Nah, di sini ada transisi audio dan juga transisi video. Nah, ini berdasarkan aplikasi atau software yang kita gunakan Filmora. Nanti di menu Filmora itu ada tulisannya transisi. Nah, tinggal kalian pilih transisi mana yang akan digunakan, tinggal drag and drop ke videonya. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya ini? Coba ulang. Ada Pak, pada nomor 4 di langkah kerja, apakah langkah-langkahnya harus sesuai dengan apa yang kita lakukan nanti Pak? Oke, untuk langkah kerja pada poin 4, lakukan praktik penyuntingan video dengan software Filmora. Di situ Bapak tuliskan semua, ada 11 macam editing. Itu merupakan minimal yang harus kalian kerjakan di videonya. Jadi usahakan di video nanti ada proses editing dari 1 sampai 11 ini. Oh, Ya? ya Pak. Kasih Pak.
Oke, Bapak rasa tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang akan kita bahas pengerjaannya. Nah, ini yang pertama, pelajari materi, bisa tadi tonton ulang videonya yang sudah Bapak upload di YouTube. Kemudian juga bisa juga membuka aplikasi Android atau kalian cari referensi lain. Nah, tadi kita sudah membentuk kelompok, kemudian nanti kita akan melakukan diskusi. Setiap kelompok berdiskusi tentang materi yang akan diselesaikan. Nah, pengerjaan LKPD ini pada bagian kop di atas ini ada nama peserta. Nanti kalian isi dengan kelompok kalian. Kemudian selanjutnya pada poin F ini, yang tabel ini kalian isikan judul film atau video yang akan kalian buat. Kemudian tujuannya apa kalian membuat video tersebut, dan juga tuliskan masalah yang dihadapi dan juga solusinya, cara menyelesaikan. Nah, nanti ketika praktik melakukan penyuntingan video, ada poin A sampai K ini. Itu yang pertama, melakukan import file, menambahkan, memotong, menyambung, menambah transisi audio, menambah teks, membuat efek slow in dan slow fast, kemudian melakukan crop video, dan terakhir mengekspor. Nah, nanti dari proses ini jika ada kesulitan boleh ditanyakan ke Bapak ya. Silakan nanti angkat tangan. Nah, untuk waktunya Bapak kasih waktu 30 menit ya untuk melakukan editing video ini. Setuju ya, nanti 30 menit selesai langsung melakukan presentasi. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya nih. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Laptopnya ada semua kan? Sudah diinstal Filmora? Nah. Video-videonya sudah disiapkan kan? Nah, itu file videonya penting itu. Kalau nggak ada file video yang sudah direkam, maka nggak bisa ngedit. Ya, ketua kelompok. Untuk kelompok 1 ketuanya Ruli, kelompok 2 Mega, kelompok 3 Evita. Dipantau anggotanya masing-masing untuk melakukan kegiatan diskusinya. Pak, bertanya Pak. Silakan. Video editingnya pakai opening nggak Pak? Untuk konsep editingnya, jalan ceritanya bebas. Oh, Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. oh, oke Pak. Baik, terima kasih. Nah, sambil kalian mengerjakan, Bapak akan berkeliling mengecek keaktifan kalian masing-masing di dalam kelompok ya.
Apa sudah dibagi tugas? Sudah? Silakan dilanjutkan. Kelompok Ruli sudah dibagi tugas masing-masing? Oke, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Ingat waktunya 30 menit. Jangan sampai nggak selesai. Kelompok Mega sudah dibagi tugasnya? Ada kendala? Untuk melakukan editing, baca juga di aplikasi Android itu ada modul tata cara melakukan editing di Filmora. Jangan diem baiklah. Bapak ingatkan lagi, waktunya tinggal 20 menit. Silakan bekerja sama, gotong royong, biar selesai tepat waktu. Kalau ada kendala, masalah, kesulitan, silakan angkat tangan, nanti Bapak bantu. Bapak ingatkan lagi, waktunya tinggal 15 menit. Bapak akan cek project video kalian sampai mana. Itu yang kelompok Nesa, Bapak mau cek projectnya sampai mana? Tambahan audio, Pak. Apa yang sudah dikerjakan di project ini? Sedang mengerjakan lagi menambahkan audio, Pak.
Audio. Pakai musik ya? Iya, Pak. Kalau untuk menambahkan video-videonya ada masalah nggak? Nggak ada, Pak. Lancar. Kalau untuk menambah transisi bisa? Bisa, Pak. Coba Kak, lihat mana transisinya. Ini, Pak. Ini ya, semua sambungan atau sambungan video dikasih transisi semua. Iya, Pak. Oke, bagus. Audio. Untuk audio ini jangan sampai pakai musik yang copyright ya. Iya, Pak. Nanti kalau misal diupload di YouTube akan di-banned, nggak bisa. Iya, Pak. Ada kendala nggak di sini? Nggak ada. Bisa? Laptopnya gimana? Laptopnya ada kendala nggak? Nggak ada, Pak. Lancar? Lancar. Firmware versi berapa ya kamu pakai? Versi 8. Versi 8. Kenapa nggak pakai versi 9 yang lebih bagus? Karena nggak kuat, Pak. Laptopnya cuma kuat lancarnya di versi 8. Iya, Pak. Oke, jangan dipaksakan kalau nggak kuat pakai versi 9. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Selanjutnya kelompok Evita. Bapak mau cek project videonya, coba. Sini. Sampai mana projectnya? Nambah transisi audio, Pak. Transisi audio. Pakai musik background ya? Iya, Pak. Coba mana? Tunjukkan audionya. Mana layar audio? Kami pakai yang ini, Pak. Pakai musik dari Filmora ya? Drive. Gimana caranya nambahkan transisi audio itu? Coba Pak mau lihat caranya. Klik musik di atas video ini. Terus di layar sini nanti keluar audio-audio yang bisa dipilih. Cara nambah transisinya gimana? Klik tambah dari situ, Pak. Nggak, nambahkan transisi audio biar suara audionya ketika masuk dari pelan ke keras, kemudian sebaliknya. Dulu, Pak. Ini klik 2 kali musiknya, Terus terus pilih fade in sama fade out. kalau fade in itu apa? Fade in itu dari kecil ke besar, fade out itu dari besar ke kecil. Oke, kebalikannya. Ya. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan cek kelompok Ruli. Coba Pak mau lihat project Filmoranya. Ini, Pak. Silakan. Ya. Siapa yang bisa jelasin? Benar bisa jelasin? Sampai mana projectnya? Apa yang dikerjakan? Ini mengerjakan tentang, Tinggal menambahkan transisi itu ya, Pak. iya Pak, tinggal menambah transisi Transisi untuk audio atau videonya? Yang video, Pak. Video, Pak. Video. Apa tuh? Kalau audionya ngambil dari aplikasi. Coba Bapak mau tanya gimana cara nambahkan transisinya? Coba tunjukkan. bukan cara transisi.
Klik apa dulu? Yang pertama klik menu transisi. Ya. Yang kedua pilih layar yang akan beri transisi. Sudah diklik, lalu pilih transisi yang ingin kita pakai. Di sini kalau kita sudah menentukan pilihan, ada logo plus. Nah, tinggal kita klik saja, terus transisi akan masuk sendirinya pada frame yang telah kita pilih. Kamu pakai berapa transisi di situ? Ini pakai sekitar 8, Pak. Ada 8 transisi. Ya, Pak. Sama semua atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Contohnya apa? Yang kamu pakai namanya? Nama Yang transisi. ada fade dan ada dissolve. Dissolve. Ya, Pak. Efeknya apa itu kalau pakai dissolve tuh? Eh, Yang ditimbulkan di video. dia transisinya menggelap, terus langsung berganti slide, Pak. Kemudian kalau yang satunya tadi apa tadi? Yang fade, Fade fade-nya gelapnya lebih lama, Pak. lebih lama. Nah, Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih. Bapak ingatkan lagi waktunya tinggal 10 menit. Nah, Bapak rasa cukup lama kalian bekerja. Mungkin kalau ada yang merasa jenuh, gimana kalau kita yel-yel dulu? Oke, silakan berdiri semua. Seperti biasa, kita yel-yel SMK untuk meningkatkan semangat kalian. Kalau misalnya tadi sudah mulai jenuh selama belajar, selama mengerjakan proyek, kita yel-yel dulu. Siap? Siap. Oke, yel-yel SMK. SMK? Siap. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Sekali lagi. SMK? Hebat. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Luar biasa. Aplaus dulu. Kembali lagi kan semangatnya kan? Ya. Nah, bagus. Di akhir waktu pengerjaan tambah semangat biar lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya bagi yang sudah mau selesai jangan lupa buat hasil dari diskusi tadi dalam PowerPoint. Jadi kerjakan slide-nya tadi di PowerPoint untuk dipresentasikan di depan. Bisa kan bikin slide di PowerPoint? Jangan sampai masih nggak bisa tuh, sudah kelas 3 SMK, kelas 12. Bapak ingatkan waktunya 5 menit lagi. Tadi sudah sambil jalan dibuat PowerPoint ya. Nah, Bapak sekarang mau cek PowerPoint-nya sampai mana? Silakan dibuka. Coba kelompok Nesa, PowerPoint-nya sampai mana? Coba dibuka dulu. Kelompok Evita, Pak mau cek PowerPoint-nya? Mana? Sudah selesai? Tinggal kesimpulan, Pak. Nah, berarti bisa ya nanti kalau selesai
tinggal kesimpulan langsung maju presentasi. Siap. Ya. Cari Nesa ya, filenya tuh. Kelompok Roli sampai mana PowerPoint-nya? Sampai menambahkan teks, Pak. Proses menambahkan teks. Iya, Pak. Setelah itu masih banyak belum? Atau Masih, Pak. tinggal dikit lagi? Dikit lagi, Pak. Kerjakan bareng-bareng biar cepat selesai. Ya. Kita bagi semua, Pak. Baiklah, Bapak rasa waktunya hampir habis. Ada kelompok yang siap presentasi di depan? Kelompok Evita, persiapkan waktunya untuk presentasi ya. Silakan. Nanti waktu presentasi pertama tampilkan video hasil editing, kemudian presentasikan hasil editingnya itu apa saja yang dilakukan. Silakan persiapan, maju presentasi. Dulu, Pak cek dulu. Coba tak buka slide-nya dulu. buka PowerPoint-nya dulu. Coba geser. Kelihatan. Coba geser sini lagi, geser. Dah. Oke, sip. Nah, nanti yang presentasi berdiri di sini ya. Jadi di sini nanti gantian. Kau lihat ke situ deh, duduk situ deh. Pinggir situ.
Silakan Nesa. Ambil presentasi, sip. Lanjut. Di zoom lagi. Pegang cek ini, Bang. Kali di juga atau di juga. Ngomongnya ganti ya. Bentar lepas. Motor lagi. Baiklah, mari kita simak presentasi dari kelompok 3. Nah, silakan dimulai. Silakan dibuka. Yang lain disimak ya. Nanti disimak, jika ada yang perlu ditanyakan atau ingin dikoreksi silakan disampaikan di akhir nanti. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai menerapkan penyutingan video, editing offline, editing online, mixing dan mastering menggunakan perangkat lunak, pengolahan video Filmora versi 8. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nafila Gina Mareta. Pasang dulu. Baiklah, di sini ada langkah yang pertama yaitu offline editing. Offline editing merupakan penggabungan atau memotong footage dari hasil syuting dari HP ke PC. Langkah yang kedua yaitu ada online editing. Online editing adalah touch up dari offline editing. Untuk memulai editing video Filmora, langkah yang pertama yaitu klik icon Filmora seperti pada gambar. Selanjutnya, klik lalu pilih full filter mode, lalu keluar icon aspek rasio yang terdapat 4 pilihan yaitu 16:9, 4:3, 1:1, dan 19:6. Di sini kami menggunakan aspek rasio yang 16:9. Ini adalah tampilan layar editor Filmora untuk 1. Menambahkan file video, 2. Layar preview, dan 3. Timeline. Baiklah, untuk memasukkan file ke editor Filmora, masukkan video yang ingin diedit, klik import media files untuk memasukkan file video, foto, lagu, ataupun audio. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rani. Oke, langkah selanjutnya yaitu pilih file yang akan diedit, lalu klik ikon, lalu klik open yang seperti di gambar. Lalu tarik video ataupun file ke timeline klip yang pertama agar bisa diedit. Langkah selanjutnya yaitu editing memotong video. Langkah yang pertama yaitu memotong untuk mempermudah pengeditan. Kita bisa memperjelas durasi dengan cara diperbesar, klik atas video, lalu geser ke kanan untuk memperbesar dan
geser ke kiri untuk memperkecil. Langkah selanjutnya yaitu potong video jika ada bagian yang tidak diinginkan dengan cara klik videonya dengan cari durasi ke beberapa yang ingin dipotong, lalu klik ikon gunting split yang ada di atas video, maka video akan terpotong. Yaitu selanjutnya itu menggabungkan video. Langkah pertama yaitu tambahkan atau gabungkan lagi video yang ingin diedit dengan cara seperti cara yang sama saat memasukkan file video sebelumnya. Next akan dibacakan oleh Indah. Oke, langkah berikutnya menambahkan transisi. Langkah pertama, beri transisi pada setiap penambahan video dengan cara klik perpindahan video dan klik transition di atas ini. Next. Teks yang kedua, pilih transisi yang akan digunakan, atur sesuai yang kita inginkan, seperti transisi feed, lalu lakukan sampai dengan video yang kita inginkan selesai. Menambahkan filter dan efek. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, tambahkan efek pada video dengan cara klik video dan klik ikon filter di atasnya. Lalu pilih filter yang kita inginkan. Lalu langkah berikutnya menambahkan audio atau musik. Langkah pertama yang bisa kita lakukan tambahkan audio dan atau musik dengan cara klik ikon musik di atas video, lalu pilih musik atau audio seperti drift atau yang lainnya. Transisi audio. 1. Transisi audio atau musik dengan cara klik musik, potong bagian yang tidak diinginkan, translasikan, lalu klik 2 kali musiknya, lalu atur sesuai yang kita inginkan. Fade in untuk suara kecil ke besar, sedangkan fade out untuk suara besar ke kecil. Next yang crop video. 1. Crop bagian yang tidak diinginkan dengan cara klik video yang ingin di crop, lalu klik kanan mouse yang pilih crop at zoom. 2. Lakukan crop di ikon gambar sebelah kiri dan sebelah kanan adalah hasil cropnya. Klik 2 ikon tulisan opener dengan menampilkan di layar editing text. Edit sesuai dengan yang ingin diinginkan, seperti mengubah bentuk teks dengan cara seperti gambar yang akan di dalam kolom. Langkah ketiga, klik tulisan Advanced untuk mengedit teks. Next. Langkah selanjutnya, atur teks sesuai dengan yang diinginkan dengan cara klik tulisan yang ingin dirubah. Menyimpan project. Agar kita bisa mengeditnya kembali, simpan terlebih dahulu project dengan cara klik file di kiri atas, lalu pilih Save As. Selanjutnya, beri nama project yang akan disimpan, lalu klik Save. Mixing, Export. Klik Export untuk menyimpan hasil editing, pilih MP4 untuk atur nama sesuai yang diinginkan, dan resolution biasanya yang banyak digunakan yaitu 1920 kali
1080 lalu klik ekspor. Tunggu hingga video selesai diekspor. Judul film atau video menerapkan penyutingan video, editing online, editing offline, mixing dan mastering menggunakan perangkat lunak, pengolahan video Filmora versi 8. Masalah yang dihadapi: 1. Sinyal yang tidak stabil sehingga susah mendownload musik. Solusi yang kami lakukan memakai musik yang sudah tersedia atau yang sudah terdownload di Filmora. 2. Menstabilkan video karena banyak video kami yang goyang. Solusinya kami dengan cara dipotong dan diberi transisi agar terlihat agak tidak goyang dan stabil. 4. Ketiga, memberi transisi di musik. Solusinya kami bertanya kepada guru dan membaca materi yang ada di buku. Keempat, memberi transisi pada setiap perpindahan video. Solusinya sama, kami juga bertanya kepada guru dan beliau pun menjelaskan secara detail dan kami pun mudah memahaminya sehingga kami dapat melaksanakan semua itu. Kesimpulannya, penyutingan video yang sudah kami lakukan yaitu import video, memotong video, menambahkan audio, menambahkan transisi audio atau fade in dan fade out, menyambungkan video, mengcrop video, menyimpan project, mengekspor hasil video, mengekspor hasil editing, dan melakukan mastering menggunakan flash disk. Selesai. Nah, kita akan tampilkan hasil video dari kelompok 3. Di file, Pak. Ya. Nah, sebelah. Nah, ya. Kita tonton. Suaranya. Tidak masuk, Pak, suaranya. Tidak pakai itu, Pak. Nah, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil proyeknya.
Silakan jika ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Nah, silakan. Oke, dari kelompok 1 ya, Ruli ya. Silakan tanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan mengapa kalian memilih aplikasi Filmora dibanding aplikasi editing yang lain? Ada lagi tanya ya? Satu. Satu lagi, Satu lagi saya akan jawab. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang bagaimana cara kamu membuat rencana dan prioritas sebelum editing. Terima kasih pertanyaannya. Ditampung dulu ya, atau mau langsung dijawab, atau diskusikan dulu. Oke, silakan. Nah, kita buka pertanyaan sekali lagi dari kelompok 2. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Yang pertama, apakah saat mengedit jika ada kesalahan, mengekstrop bisa diubah atau diganti? Jelaskan. Yang nomor 2, apa saja faktor yang nantinya bisa mempengaruhi pada hasil akhir video yang diedit? Terima kasih pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan jika sudah ditemukan jawabannya untuk yang kelompok 1 tadi, silakan dijawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan menjawab, yaitu teman kami Indah Margareta. Menurut kami lebih Pertanyaannya tadi, mengapa kami memilih aplikasi Filmora dibanding dengan aplikasi lainnya? karena menurut kami mampu untuk menggunakan aplikasi Filmora daripada aplikasi lain, dan aplikasi Filmora ini kapasitasnya muat untuk laptop yang kami gunakan. Bisa dipahami? Pertanyaan tadi satu lagi dari Fenar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu membuat rencana dan prioritas sebelum proses editing? Yang akan dijawab oleh Nafila. Silakan dijawab. Kami sebelumnya mempunyai inspirasi untuk melihat dari YouTube, dan kami juga berinspirasi dan berencana untuk membuat video dari bahan kerajinan karya sekolah kami untuk diiklankan ke masyarakat. Kami? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan dijawab. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah saat mengedit jika ada kesalahan, mengecrop bisa diubah atau diganti? Jelaskan. Jawaban akan saya jawab. Jawabannya ya, bisa. Dengan cara kita bisa juga dengan Ctrl Z, juga bisa dengan ulangi atau hapus video yang ingin diubah. Bisa dihapus, klik kanan mouse, delete, lalu ubah video yang ingin diubah. Bisa dipahami? Satu lagi tadi, silakan dijawab. Satu lagi pertanyaan. Selanjutnya, apa saja faktor yang nantinya bisa mempengaruhi pada hasil akhir video yang diedit? Yang akan dijawab oleh Nanda Agusti. Yaitu tema video, durasi, dan transisi. Apakah jelas? Durasi tadi apa penyebabnya? Kalau dari durasi apa pengaruhnya itu? Saya akan memperjelas jawabannya, yaitu satu tema video, durasi, transisi. Untuk durasi,
Jika durasinya kepanjangan, maka akan bermasalah saat mengekspor. Akan bermasalah itu lebih lama kita menunggunya, lebih berat. Satu lagi tadi, untuk resolusi, apa pengaruh resolusi itu? Transisi. Oh, transisi. Apa pengaruhnya tadi kalau transisi? Untuk transisi, mungkin bisa transisinya itu bisa kacau atau pecah-pecah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Masih ada lagi nggak yang bertanyakan? Sudah cukup? Silakan ditutup untuk kelompok 3 presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu. Silakan duduk. Terima kasih. Biarlah, kasih. Nah, untuk kelompok 3 sudah menyelesaikan proyeknya tepat waktu, kemudian sudah mempresentasikan dengan baik, dan juga dilakukan tanya jawab antara kelompok tadi bisa menjawab semua. Ini akan Bapak beri apresiasi berupa emoticon senyum dari Bapak. Jadi kalau kalian belajar kemudian paham, bisa mempraktikkan, bisa menjelaskan, nah, Bapak sebagai guru senang, alhamdulillah. Jadi yang Bapak ajarkan bisa sampai ke kalian. Dan semoga nanti di kehidupan sehari-hari nanti ilmunya bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan post test menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan siapkan HP-nya. Siapkan HP-nya. Buka aplikasi Quizzes. Akan Bapak share-kan kode kelasnya. Nah ini, silakan kalian join dengan memasukkan kode ini 865675. Bapak kasih waktu setiap soal itu dengan waktu 5 detik. Ada 5 soal. Jadi cepat-cepatan masuk. Bisa masuk? Ada kendala? Mana HP Nesa, bawa nggak? Nah, bawa kan? Silakan dibuka. Sudah selesai semua? Nah, tadi kan dalam waktu 10 detik kalian menjawab 5 soal. Ini akan Bapak cek siapa dengan nilai tertinggi dengan jawaban benar paling banyak. Kemudian juga siapa yang paling cepat menjawabnya. Dan ini di sini di papan skor tampil yang paling banyak paling cepat menjawab dan juga benar paling banyak adalah Evita. Close dulu. Nah, tadi barusan presentasi masih lebih fresh ingatannya, jadi bisa jawab lebih cepat dan juga lebih banyak yang benar. Jadi untuk 1 poin tadi nilainya 20. Jadi misalnya tadi si Evita jawab 4, berarti nilainya 80. Nah, yang lainnya walaupun nilainya mungkin sama, tapi karena kurang cepat menjawab, jadi skornya di bawah Evita. Oke, plus dulu untuk hari ini.
Nah, kemudian Bapak akan minta kesimpulan masing-masing dari kelompok tadi yang belum menyampaikan kesimpulan. Kelompok 1 sampaikan kesimpulannya. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Kesimpulan dari materi ini, dalam proses pasca produksi terdapat 3 tahapan penting, yaitu editing offline, editing online, mixing, dan mastering. Di dalam materi ini kita dapat mengetahui proses pengeditan video. Di proses editing kita menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Editing yang kami lakukan yaitu 1. Melakukan import file, 2. Menambahkan file, memotong video, menyambung video, menambahkan transisi, memuat transisi audio, menambahkan teks, menambahkan efek, membuat slow dan fast video, melakukan cropping, melakukan ekspor. Itu saja, Pak, kesimpulan dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Plus dulu. Jadi tadi berdasarkan kesimpulan kelompok 1, memang dalam editing itu atau penyuntingan video secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap, yaitu editing offline, editing online, dan juga mixing dan mastering. Satu lagi, kelompok Mega, silakan sampaikan kesimpulannya. Pada proses pasca produksi ini, kita dapat mengetahui menu atau ikon-ikon beserta fungsi-fungsinya di aplikasi Wondershare Filmora. Pada proses pasca produksi ini, kita dapat mengetahui menu atau ikon-ikon beserta fungsi-fungsinya di aplikasi Wondershare Filmora. Dari kesimpulan kelompok 2, mereka memahami tentang penggunaan Filmora. Ya, software yang kita gunakan untuk editing ini adalah Filmora. Tadi alasannya kenapa? Karena software ini sesuai dengan spesifikasi laptopnya. Karena spesifikasi laptop yang tidak terlalu tinggi, jika dipaksakan menggunakan aplikasi edit video yang lebih berat, maka risikonya bisa nge-hang laptopnya. Jadi menghambat pekerjaan kalian untuk editing video. Nah, dari tadi pembelajaran kita dari awal, mari kita evaluasi sama-sama. Tadi pada awal pembelajaran, Bapak putarkan video motivasi pembelajaran mengenai tips-tips editing. Nah, semoga kalian memahami semua tips itu dan juga nanti diterapkan di rumah. Kalian latihan lagi. Nah, kemudian untuk pembelajarannya, Bapak rasa semua kelompok bisa mengikuti dengan tertib, sopan, tanggung jawab, kerjasama, dan yang penting tetap semangat. Sehingga semuanya bisa menyelesaikan proyeknya hari ini. Dan juga untuk tadi di akhir pembelajaran post-test, alhamdulillah rata-rata bisa menjawab dengan benar soal yang diberikan tadi melalui aplikasi Quizzes. Nanti misalnya ada yang masih kurang dalam pembelajaran ini, kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, aplaus dulu untuk hari ini. Nah, ada yang tahu kira-kira nanti materi apa yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya? Nah, nanti di buku itu KD selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai tata cahaya. Jadi dalam pengambilan video itu nggak cuma asal ngerekam jadi video, tetapi juga kita mempelajari teknik-teknik pencahayaannya. Nanti bakal lebih menarik pembelajarannya. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Ketua kelas, silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ketua kelas. Oke, marilah kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya tadi, kemudian mejanya dirapikan, alat tulis disimpan, laptop dimatikan, kemudian disimpan. Kita akan siap-siap pulang. Mejanya dirapikan ya, biar rapi lagi, diluruskan. Ya, mejanya dirapikan. Kalau ada sampah, dibuang ke kotak sampah. Ini geser lagi, Lili. Bisa luruskan. Sini. Sudah rapi semua? Nah, silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan mampir-mampir. Oke, silakan.